Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya makanan yang kita makan bisa memberi energi pada ujung jari kaki? Atau bagaimana oksigen dari paru-paru bisa sampai ke otak kita? Jawabannya ada pada sebuah sistem super canggih di dalam tubuh kita, yaitu sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Hari ini, kita akan melakukan tur virtual ke dalam jalan tol super sibuk di tubuh kita ini. Jadi, pastikan kalian nyaman dan siap untuk belajar sesuatu yang luar biasa. Sistem peredaran darah bisa kita bayangkan seperti layanan kurir super efisien di dalam tubuh. Sistem ini punya 3 komponen utama. Pertama, ada sang pompa utama yang tak kenal lelah, yaitu jantung. Kedua, ada jalan tol atau jaringan pipanya, yaitu pembuluh darah. Dan yang ketiga, tentu saja, paket yang diantar, yaitu darah itu sendiri. Ketiga elemen ini bekerja sama tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk memastikan setiap sel di tubuh kita mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari sang primadona, jantung. Organ seukuran kepalan tangan ini adalah otot paling kuat di tubuh kita. Jantung terletak sedikit di sebelah kiri rongga dada, terlindungi oleh tulang rusuk. Jantung kita punya 4 kamar atau ruang, 2 di atas yang disebut serambi atrium dan 2 di bawah yang disebut bilik ventrikel. Ada serambi kanan dan kiri, juga bilik kanan dan kiri. Masing-masing punya tugas spesifik, seperti stasiun transit dalam perjalanan darah. Jantung inilah yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, sebuah pekerjaan yang sangat vital. Sekarang, bagaimana cara jantung memompa? Prosesnya disebut detak jantung. Rata-rata, jantung orang dewasa berdetak sekitar 60 hingga 100 kali per menit saat istirahat. Setiap detakan adalah siklus kontraksi dan relaksasi otot jantung yang terkoordinasi dengan sempurna. Bayangkan, dalam sehari, jantung kita berdetak lebih dari 100.000 kali. Luar biasa, kan? Proses ini mendorong darah keluar dari jantung menuju jalan tol berikutnya, yaitu pembuluh darah. Nah, mari kita bicarakan tentang pembuluh darah. Ada 3 jenis utama, arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Dindingnya tebal dan elastis karena harus menahan tekanan tinggi dari pompa jantung. Arteri terbesar adalah aorta, yang keluar dari bilik kiri jantung. Arteri ini kemudian bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil, menyebar ke seluruh penjuru tubuh, membawa darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, ada vena. Vena adalah kebalikan dari arteri. Tugasnya adalah membawa darah kembali ke jantung. Setelah darah mengantarkan oksigen dan nutrisi, darah akan mengambil sampah seperti karbon dioksida. Darah kotor inilah yang diangkut oleh vena kembali ke jantung. Dinding vena lebih tipis dari arteri karena tekanan darah di dalamnya lebih rendah. Lalu, di mana pertukaran paket itu terjadi? Disinilah peran kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil, ukurannya bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Jaringan kapiler yang sangat luas ini menghubungkan arteri dan vena. Dindingnya yang super tipis memungkinkan oksigen dan nutrisi meresap keluar dari darah menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya bisa masuk dari sel ke dalam darah untuk dibuang. Jadi, kapiler adalah loket penukaran yang sesungguhnya. Komponen terakhir dan tak kalah penting adalah darah itu sendiri. Darah bukan sekadar cairan merah. Di dalamnya terkandung sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma. Sel darah merah, yang mengandung hemoglobin, bertugas mengikat dan mengangkut oksigen. Sel darah putih adalah tentara tubuh kita, melawan infeksi. Keping darah membantu proses pembekuan darah saat kita terluka. Dan plasma adalah bagian cair dari darah yang mengangkut semuanya, termasuk nutrisi, hormon, dan zat sisa. Jadi, mari kita rangkai semuanya menjadi satu cerita perjalanan darah. Anggap saja kita mulai dari paru-paru. Di sini, sel darah merah mengambil oksigen segar. Darah kaya oksigen ini kemudian mengalir ke serambi kiri jantung, lalu masuk ke bilik kiri. Dengan satu kontraksi kuat, bilik kiri memompa darah ini ke aorta. Dari aorta, darah disalurkan melalui arteri ke seluruh tubuh otak, tangan, perut, kaki, semuanya. Ketika sampai di jaringan kapiler di seluruh tubuh, oksigen dilepaskan ke sel-sel. Pada saat yang sama, sel-sel membuang karbon dioksida ke dalam darah. Kini,
darah menjadi miskin oksigen dan kaya karbon dioksida. Darah ini kemudian dikumpulkan oleh vena dan dialirkan kembali menuju jantung, tepatnya ke serambi kanan, lalu turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan, jantung memompa darah kotor ini ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan saat kita mengembuskan napas, dan darah kembali mengisi ulang oksigen saat kita menarik napas. Siklus ini pun berulang terus-menerus, tanpa henti, sepanjang hidup kita. Perjalanan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi disebut sirkulasi sistemik, sedangkan perjalanan dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi disebut sirkulasi pulmonal. Fungsi utama sistem ini jelas, yaitu transportasi, mengantarkan oksigen dan nutrisi, serta mengangkut pergi sampah metabolisme. Tapi bukan hanya itu, sistem sirkulasi juga membantu mengatur suhu tubuh. Saat kita kepanasan, pembuluh darah di dekat kulit akan melebar untuk melepaskan panas. Saat kedinginan, pembuluh darah akan menyempit untuk menyimpan panas. Sistem ini juga mengedarkan hormon dari kelenjar ke organ targetnya. Sungguh multifungsi. Karena sistem ini sangat penting, menjaganya tetap sehat adalah suatu keharusan. Caranya bagaimana? Dengan pola hidup sehat. Makan makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga untuk melatih otot jantung, hindari merokok karena dapat merusak pembuluh darah, dan kelola stres dengan baik. Semua ini akan membantu jalan tol tubuh kita tetap lancar dan berfungsi optimal. Jadi, begitulah gambaran umum tentang sistem peredaran darah kita yang menakjubkan. Sebuah mahakarya rekayasa biologis yang bekerja tanpa henti di dalam diri kita. Setiap detak jantung adalah bukti dari kerja keras sistem yang luar biasa ini, yang menjaga kita tetap hidup dan berenergi setiap detiknya. Semoga penjelasan ini memberi kalian wawasan baru dan membuat kita semua lebih menghargai keajaiban tubuh kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Tulis di kolom komentar jika ada topik lain yang ingin kalian bahas ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.